channel Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Perkenalkan, saya Desi Winitasari. Dan saya Devi Wistasari. Tema podcast pada hari ini kami akan membahas terkait kasus yang masih hangat di telinga kita semua, yakni pelanggaran kode etik oleh anggota DPR dan bagaimana sebenarnya payung hukum yang ada di Indonesia mengatur terkait kode etik penyelenggara negara. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan sosok anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP yang terekam menonton video syur saat pembahasan mengenai vaksin. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, apakah wakil rakyat tersebut dapat menjadi cerminan atas asas maupun nilai yang terkandung di dalam tatanan perpolitikan demokrasi? Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut tentu mendapat respon dari Sekretaris Fraksi PDIP, di mana Bambang Wuryanto menduga adanya upaya penjebakan. Meskipun Sekretaris Fraksi PDIP ini menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk memberikan sanksi etik, dirinya juga menegaskan bahwa fraksi PDIP merasa tidak perlu memberikan sanksi pada anggota DPR yang berinisial H tersebut karena adanya unsur ketidaksengajaan. Terlepas hal tersebut sengaja dilakukan atau hanya menjadi sebuah jebakan, hal ini jelas membuat publik geram, mengingat apa yang dilakukan salah satu anggota DPR tersebut merupakan pelanggaran serius, karena telah terbukti menonton video syur ketika rapat kerja antara Komisi 9 DPR dan mitra kerja yang tentu masih berlangsung. Di mana dalam kasus tersebut jelas melanggar pasal 3 ayat 1 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik yang menyatakan bahwa anggota DPR haruslah menghindari perilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam ketetapan MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa juga ditegaskan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur. Selain itu, mereka juga harus amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, hingga memiliki keteladanan. Etika politik yang seperti inilah dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Mengingat etika politik erat kaitannya dengan sikap, nilai maupun moral yang pada dasar fundamentalnya hanya dimiliki oleh manusia. Dasar tersebutlah yang kemudian akan lebih menguatkan bahwa etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai makhluk yang beradab maupun berbudaya. Sehingga sebuah penyimpangan etika politik pada hakikatnya akan turut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada para pejabat publik. Karena adanya krisis etika politik tentu akan berdampak pada penurunan kredibilitas para pejabat publik dalam mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa maupun negara. Hal tersebut yang kemudian menjadi catatan tersendiri terhadap dunia perpolitikan Indonesia sekaligus menjadi kekhawatiran untuk bangsa, sehingga negara harus awas terhadap problem demikian. Jika tidak, negara bukannya menuju kepada kebaikannya, tetapi berjalan melaju ke titik rawan dengan etika dan moral yang makin menipis keberadaannya. Mengingat, moralitas bangsa haruslah dibangun melalui keteladanan para pejabat publiknya. Meskipun adanya etika pemerintahan yang dicantumkan dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 mengamanatkan agar penyelenggara negara siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa hingga negara. Namun, negara masih perlu adanya payung hukum yang eksplisit dan komprehensif dalam mengatur bagaimana etika pemerintahan seharusnya berjalan sesuai norma dan kaidah Pancasila. Untuk itulah, krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara haruslah dijawab dan diantisipasi dengan membuat perencanaan politik hukum negara dalam bentuk undang-undangnya responsif terhadap krisis kepercayaan masyarakat. Sehingga, dalam hal ini menjadi penting untuk dibuatkan undang-undang terkait etika penyelenggara negara.
Hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah pada 2017 lalu, yang tentu berinisiatif untuk menyusun RUU Etika Penyelenggara Negara. Usul tersebut sempat masuk prolegnas tahun 2019, namun kini hilang tak berjejak. Sehingga yang harus digarisbawahi adalah etika politik menjadi salah satu kunci dalam mencapai kepercayaan masyarakat. Mengingat apabila krisis kepercayaan masyarakat tidak ditangani dengan baik, tentu dapat menimbulkan delegitimasi terhadap penyelenggaraan negara walaupun prosesnya diklaim telah dilakukan secara demokratis. Dan dalam hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan haruslah bertindak tegas atas kasus yang bertentangan dengan etika politik yang ada, serta fraksi juga seharusnya memberikan peringatan terhadap anggotanya. Karena meskipun kekuasaan rakyat itu beralih ke tangan wakil rakyat terpilih, bukan berarti wakil rakyat tidak diwajibkan untuk memiliki etika pejabat publik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.